Shalom Aleichem, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari Klasis Klaten Timur. Sebelumnya, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan memberi kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai dengan 25. Inilah Injil Yesus Kristus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan merenungkannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil adalah kabar baik. Dan isi dari Injil adalah kesaksian-kesaksian tentang karya-karya Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian-kesaksian itu dikumpulkan, ditulis, kemudian disampaikan kepada jemaat-jemaat dari sejak gereja perdana hingga pada saat ini dan seterusnya. Melalui kesaksian-kesaksian itu, diharapkan kita semua, pendengar-pendengar berita Injil, menerima kekuatan, penghiburan, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, surat atau Injil, kesaksian tentang Yesus Kristus, dituliskan dengan tinta. Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 3 menuliskan demikian. "Karena telah ternyata bahwa kamu," yaitu kita semua, "adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia."
Dengan demikian, Injil Yesus Kristus sesungguhnya menurut Rasul Paulus ini adalah kesaksian-kesaksian yang kita bagikan kepada orang lain. Kesaksian-kesaksian dalam wujud sikap hidup kita. Kesaksian dalam wujud segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita katakan di tengah-tengah kehidupan ini. Semuanya itu mestinya kita lakukan dengan berdasarkan sabda dan karya Tuhan sendiri. Supaya kita dilihat orang dan orang kemudian bisa memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Masih dalam suasana Paskah ini. Marilah Kristus yang hidup itu benar-benar kita hidupi di dalam hati sanubari kita. Dan kita lahirkan dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap tindak tanduk kita di tengah-tengah kehidupan berjemaat, berbangsa dan bernegara. Walaupun suasana kita masih terbatas, masih dalam bangsa kita mengalami COVID-19 dan mungkin ada tantangan-tantangan, ada keterbatasan-keterbatasan dalam kita bersaksi. Tapi percayalah, apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum.